Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan anak. Semenjak sang ayah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, mereka hidup dengan serba kekurangan dan jatuh miskin. Namun, ibunya terus bekerja keras setiap hari demi menyekolahkan anaknya yang sedang berkuliah, yang membuat ibunya juga berhutang sana-sini untuk mencari biaya tambahan kuliah anaknya itu. Atau, namanya Rido. Sejak sekolah dasar, ia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Sedari kecil, ia selalu menjadi juara kelas. Semua orang membanggakan dirinya, dan banyak orang yang bilang ia akan menjadi orang yang sukses. Kini, ia memasuki dunia perkuliahan. Setelah 4 tahun berlalu, Rido pun lulus dari perguruan tinggi. Namun, takdir berkata lain. Setelah ia wisuda, ia menjadi pengangguran. Ekspektasi Rido akan rencana masa depannya hancur seketika, membuatnya putus asa dan kehilangan arah. Kenapa ya susah banget nyari pekerjaan? Ada apa sih, Nak? Kayaknya kamu ada masalah ya? Enggak apa-apa bu, izin nyari angin keluar dulu ya. Ya ada hati-hati ya, Nak. Jangan Iya. malam-malam pulang ya. Tak lama setelah itu, Rido bertemu dengan salah satu teman satu angkatannya. Teman lamanya ini toksik hingga membuatnya terjerumus ke pergaulan bebas. Beberapa hari semenjak itu, dia selalu pulang larut malam karena ia sering mabuk-mabukan dan ngerokok. Puncaknya ketika ibunya tahu akan perilaku buruk anaknya itu. Pada saat tengah malam, ibu menunggu anaknya pulang di ruang tamu sambil khawatir, dan ia pun mulai curiga akan aktivitas anaknya yang suka pulang larut malam. Tiba-tiba, ada bunyi ketokan dari arah pintu depan. Saat ibu membukanya, ibunya kaget bukan main karena mencium bau alkohol dari badan dan bau mulut anaknya itu. Kita di mana ini bro? Gua teler banget sih bro. Rido, kamu dari mana aja? Jam segini baru pulang. Ibu bersih sekali, aku baru pulang bukannya disambut dengan baik, ibu malah marah-marah. Astagfirullah, kamu mau bukannya, Nak? Iya aku mau mabukkan, ibu nggak tahu perasaan aku gimana, aku capek bu, aku mau tidur dulu. Astagfirullah, Rido, siapa yang ngajarin kamu? Astagfirullah, Nak. Setelah kejadian malam itu, ibunya selalu berdoa akan keberhasilan anaknya agar selalu dimudahkan dalam pekerjaannya. Doa ibunya pun didengar oleh Sang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada anakku dan berikanlah dia pekerjaan ya Allah supaya dia nggak jadi pengangguran dan nggak rusak-rusak itu sama teman-temannya. Yang kemudian, ia mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan besar. Dengan gaji yang lumayan di luar kota, membuat Rido dan ibunya harus terpisah. Namun, itu bukan jadi halangan bagi Rido, karena menurutnya ia bisa sekedar memberi kabar melalui telepon. Ia bekerja dengan kinerja sangat baik karena kecerdasannya. Ia selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tidak pernah telat sekalipun. Ia dipercaya oleh bosnya dan kemudian ia naik jabatan menjadi manajer. Seminggu setelah Rido naik jabatan, ia kemudian mengajak teman baiknya untuk sekedar menongkrong saat hari libur tiba. Kemudian, ia menceritakan semua pencapaiannya yang ia raih semenjak ia bekerja hingga menjadi manajer. Emang enak ya Mat, Terjauh kalau ya. gua jadi orang pinter. Kayak emang gua pinter sih ya kan. Gua nyari pekerjaan mudah, naik jabatan mudah, semuanya berjalan dengan mulus. Astagfirullah do. Lu nggak boleh gitu do. Kalau lu sombong nanti lu kena batunya. Minimal lu ucapin alhamdulillah ke, sujud syukur ke. Lu mah enak, baru keterima kerja langsung naik jabatan. Ih, tumben lu soal Mat. Support gua dong. Iya tahu. BTW, lu udah ngasih tahu ibu lu nggak kalau lu dapet kerjaan? Ya enggak lah. Ngapain gua kasih tahu orang tua gua segala? Astagfirullah do. Mending lu minta maaf dah sama ibu lu selagi ibu masih ada. Sudahlah bersih banget sih lo Mat, ngacauin suasana itu gua aja. Astaga do, gua bilangin lu demi kebaikan lu do. Mending gua pulang aja dah. Gua ngasih tahu demi kebaikan lu do ini. Pertemuan itu diakhiri dengan pertengkaran dan perselisihan antara mereka berdua. Kemudian,
Semenjak ia naik jabatan, ia semakin menjauh dari ibunya. Ia tidak mau mengunjungi rumah ibunya lagi. Di sisi lain, ibunya sudah berbulan-bulan menunggu sekedar kabar dan kabar dari anaknya yang tak kunjung datang. Sedangkan ibunya setiap hari terus-menerus menunggu anaknya pulang sembari duduk di teras dan melihat ke langit mengeluh akan perasaannya. Aduh, gimana ya kabar anak aku sekarang? Apa dia sudah dapat pekerjaan? Dia sekarang di mana ya? Ibu sedang apa di sini? Lagi cari angin aja, Bu. Sedang nyari angin apa mikirin si Rido, Bu? Aduh, gimana ya? Gimana? Namanya juga anak. Ya harus dipikirin lah, Bu. Lah, Ibu nggak tahu. Padahal saya dengar si Rido jadi manajer di perusahaan kita loh, Bu. Loh, begitu ya, Bu? Iya. Saya bangga banget, Bu, sama anak saya. Bisa dapat pekerjaan. Ibu pasti bangga banget sama anaknya. Iya, Bu, saya bangga banget sama anak saya. Terus saya mau ke kuliah. Ibu terasa menahan rindu akan kehadiran anaknya, yang membuatnya mencari tahu akan alamat kantor tempat anaknya bekerja itu. Hingga pada suatu hari, ibu menemui anaknya di kantor tempat ia bekerja. Ibunya sampai di lobi tempat anaknya bekerja. Ia bertanya kepada satpam di mana keberadaan anaknya. Kemudian, satpam mengantar ibunya ke ruangan anaknya bekerja. Ya Allah, Nas, setelah bertahun-tahun akhirnya Ibu bertemu dengan kamu. Anaknya kaget melihat kehadiran saat Ibu? ibu tanpa ia sadari. Lalu, ia menggebrak meja dan membentak ibunya yang kemudian dilihat oleh seorang teman kerja tanpa ia sadari. Iya, ini Ibu, Nak. Kangen sekali sama kamu. Setelah lama Ibu tidak bertemu denganmu. Ibu ngapain ke sini? Ini kantor, bukan tempat reunian. Astagfirullah. Beneran ibunya Farido? Berarti Farida bohong dong. Wah, nggak bisa nih. Aku rekam ah. Ya Allah, Ibu cuma kangen doang sama kamu, Nas. Setelah lama nggak bertemu. Ngapain? Nyari aku sih. Mau minta duit ya? Astagfirullah, Nak. Ibu nggak pernah minta gitu sama kamu. Bilang aja, Bu, lu mau berapa? Ibu mau 2 juta, 3 juta, mau 100 juta juga boleh. Astagfirullah, Tapi lu Ibu. pergi. Ibu nggak pernah minta gitu sama kamu. Ibu nggak minta dipanggilin satpam. Ibu nggak minta duit dari Sedari kamu. tadi, teman Ibu pergi kantornya sekarang nggak merekam sebelum kelakuan dari sang makan anak kerja yang aku? membentak dan menghina ibunya. Tanpa kamu Rido pun panggilin mengusir Rido. ibunya. Ya sudah khusus. Kemudian, ibunya pulang dengan keadaan sedih dan kecewa. Beberapa jam kemudian, rekan kerjanya melapor ke bosnya akan perilaku tersebut. Permisi bos, saya ingin melaporkan mengenai Farido bos. Rido, keren banget. Apakah ada kesalahan dalam kinerjanya? Tidak tentang pekerjaan bos. Selama ini dia merusak pekerjaan saya dan dia juga menghina orang tuanya. Sungguh. Benar bos, saya setuju. Terima kasih atas informasinya. Pas saat kemudian, bosnya pergi dan mencari informasi mengenai Ibu Rido. Yang kemudian, bos tanpa menunggu, ia langsung pergi ke rumah Ibu Rido. Sesampainya bos di sana, ia berpura-pura menjadi rekan kerjanya Rido. Setelah itu, ia berbasa-basi menanyakan tentang kabar dan masa lalu mereka. Sampai pada akhirnya, bosnya bertanya kepada ibunya tentang Rido. Kenapa ibu tidak mau mengunjungi kantor Rido lagi? Saya malu, Pak. Malu kenapa, Bu? Saya malu, saya dari kampung, saya orang sederhana, sedangkan Rido sekarang. Lah terus kenapa, Bu? Kan itu anak ibu juga, kenapa malu? Ibunya membalas pertanyaan sang bos. Mungkin Rido sekarang gak mau ketemu sama saya, Pak. Makanya saya malu. Loh, Bapak dapat dari mana video itu? Ibu nggak perlu tahu tentang video ini. Saya dapat dari mana? Saya ingin memastikan video tersebut aman.
Karena ibunya tak terus mengaku, yang membuat bos geram yang kemudian menunjukkan video tentang sang ibu dihina oleh Rido. Ibu yang melihat video itu begitu terkejut. Pak, jangan disebar Pak video tersebut, nanti Rido marah sama saya. Ibu nggak usah khawatir, semua urusan saya sama dia aman di dalam video ini. Bapak, jangan Pak, saya mohon Pak, jangan Pak. Udah Bu, tenang aja. Pokoknya masa ini nggak bawa-bawa nama ibu, tenang. Bosnya begitu menenangkan ibunya, dengan tidak bermaksud apapun untuk hal ini. Ketika bos Rido sudah pergi dari rumah sang ibu, ia merasa sesak di dadanya. Ia tahu punya penyakit. Namun, ibu tak pernah memeriksakan penyakitnya lebih lanjut karena ia tidak punya biaya. Sedangkan ia hidup dengan serba sederhana. Sekarang, ibu pun tertatih-tatih untuk berjalan. Selang tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang tetangga mengetok pintu rumahnya untuk sekedar memberi makanan. Setelah itu pun, ibu tak sadarkan diri, yang membuat Bu Dewi yang panik itu langsung memanggil suaminya untuk meminta bantuan. Namun, terlambat untuk diselamatkan. Ibu ternyata meninggal sebelum sempat untuk ditolong akibat serangan jantung. Ibu pun dimakamkan di sebelah makam sang suaminya. Ibu meninggal tanpa diketahui anaknya tersebut. Sungguh naas. Ya Allah, kok sakit sekali ya dadaku ya. Ibu, ini tadi ada bingkisan dari PSP. Tadi ibu kan nggak datang. Kok ibu kok terlihat putih gitu ya? Apa ibu sehat? Enggak kok, saya cuma Setelah itu pun, ibu tak sadarkan diri, yang membuat Bu Dewi yang panik itu langsung memanggil suaminya untuk meminta bantuan. Namun, terlambat untuk diselamatkan. Ibu ternyata meninggal sebelum sempat untuk ditolong akibat serangan jantung. Ibu pun dimakamkan di sebelah makam sang suaminya. Ibu meninggal tanpa diketahui anaknya tersebut. Sungguh naas. Beberapa hari kemudian, sang bos memanggil Rido ke ruangannya. Bos memulai percakapan dengan berbahasa basi menanyakan tentang proyek yang sedang ia kerjakan. Bagaimana perkembangan proyek yang kamu kerjakan sekarang, Bu? Apakah lancar? Wah, lancar banget Pak. Semuanya terkendali dengan sangat baik. Rido menceritakan semua proses pekerjaannya dengan sangat bersemangat. Selang beberapa menit, sang bos mulai bicara dengan menahan amarahnya. Dengan sangat baik. Gimana kabarmu? Kemarin katanya dia datang ke kantor untuk menemuimu. Bos kok tahu tentang ibu saya? Ya jelas saya tahu lah. Kan kantor ini punya saya. Dan aktivitas kamu saya tahu juga. Bos, kemarin gimana pekerjaan yang Kamu jangan coba-coba mengalihkan topik pembicaraan. Saya bertanya tentang ibu kamu. Rido terlihat gugup dengan pertanyaan sang bos. Rido yang sudah keringat dingin semakin cemas. Rido pun berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Wajah Rido semakin panik saat bosnya berbicara seperti itu. Saya tahu sama ini berbohong dengan saya, lalu juga lihat video ini. Lalu, Ini sebagai sang bos menunjukkan barang sebuah video kepada saya tahu Rido. kemarin Rido yang panik pun kamu melihat video sedang itu. merendahkan ibu kamu. Kemudian, bosnya mematikan Nggak usah video itu. pura-pura panik kamu. Rido, mulai hari ini kamu saya pecat, pergi kamu dari hadapan saya. Tapi Pak, Gak usah tapi-tapi. Pergi atau saya panggil satpam. kadangin Pak, saya keluar sendiri. Rido pun dipecat dari pekerjaannya. Semua itu akibat kesalahannya sendiri. Aduh, siapa sih wanita sialan itu datang? Gara-gara dia hidup gua berantakan. Kemudian, ia mencoba melamar di perusahaan lain, namun
Tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Ridho pun hidup luntang-lantung di kota. Karena sudah tenggat waktu untuk membayar sewa kos, ia akan segera diusir. Itu bencana buruk. Tiba-tiba, ia teringat akan ibunya. Ia bersiap untuk pergi ke kampung halaman dan bertemu dengan ibunya. Apa gua pulang ke rumah aja ya? Ketemu sama ibu. Sesampainya ia di kampung halaman, ia mendatangi rumah ibunya dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Rumah itu pun terlihat disita oleh pemerintah karena tidak membayar pajak. Assalamualaikum, Bu. Bu, ibu di mana? Bu Dewi yang melihat Ridho di depan rumah almarhumah ibunya, Bu Dewi itu pun langsung memberitahu Ridho bahwa ibunya telah meninggal. Ridho, terima kenyataannya ya. Lagian dari kemarin kamu kemana aja sih? Ibumu rela gadakan rumah dan kebun buat ketemu kamu doang tahu di kota. Hah? Bu Dewi bohong kan? Nggak mungkin ibu meninggal. Terima kenyataannya Ridho. Maafin aku, Bu. Dengar hal itu, perasaannya tidak karuan. Ia merasa bersalah atas perbuatannya selama ini kepada sang ibu. Sekarang, ia tidak memiliki siapapun. Ia hidup sebatang kara. Tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Semakin hari, uang Ridho semakin menipis. Bahkan, memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tak cukup. Ia kelaparan karena ia tak memiliki uang lagi untuk makan. Sudah 3 hari, ia tidak makan dan minum apapun. Ia termenung memikirkan betapa durhaka dirinya kepada sang ibu. Ia menyadari semua kesalahannya. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya, namun sudah terlambat. Pada akhirnya, Ridho pun mati kelaparan, yang ditemukan warga dengan mati mengenaskan. Sekian.